Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 13-3. Kami akan mempresentasikan resume dari jurnal yang berjudul Identifikasi dan Penetapan Kadar Pentoksifilin dalam Sediaan Tablet secara Spektrofotometri Inframerah dan Spektrofotometri UV Vis. Perkenalkan, saya Rifa Sanirmala Fiandar Putri, nomor absen 25. Saya Barka Harian Sumanegoro dengan nomor absen 3. Saya Kaila Hanum Salsabila dengan nomor absen 12. Saya Muhammad Hafiz dengan nomor absen 16. Baik, jurnal ini ditulis oleh Faisal Ismail dan Dila Kanita dalam bidang penelitian farmasi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Aterosklerosis memiliki peranan penting dalam penyakit jantung koroner dengan ditandai adanya penumpukan terus-menerus plak di dinding pembuluh darah arteri koroner. Pentoksifilin merupakan turunan metilsantin. Pada pemakaian obat dalam pentoksifilin digunakan untuk aterosklerosis atau diabetes mellitus dengan indikasi meredakan sakit. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menetapkan kadar dari pentoksifilin. Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran menggunakan spektrofotometri inframerah dengan pembuatan pelet KBR. Pembuatan pelet dibuat dengan menggunakan tekanan menggunakan alat hand press dengan bobot tekanan 8 ton. Dilanjutkan dengan penetapan kadar pentoksifilin dalam sediaan tablet menggunakan metode spektrofotometri UV visible pada panjang gelombang maksimum kurang lebih 274 nanometer dengan menggunakan metanol sebagai belangko. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, didapatkan hasil identifikasi berupa bilangan gelombang pada daerah 3000 sampai 2750 cm pangkat min 1 yang menunjukkan gugus alkil, karbonil, amida, dan karbonil renggang. Pada bilangan gelombang 1750 sampai 1500 cm pangkat min 1 yang menunjukkan gugus alkil, dan pada bilangan gelombang 750 sampai 800 cm pangkat min 1 menunjukkan gugus alkil dan hasil kadar 470 mg. Dari hasil pengujian kadar tablet pentoksifilin dapat disimpulkan bahwa sediaan tablet pentoksifilin memenuhi persyaratan standar internal. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan mengenai metode analisis. Metode yang pertama yaitu spektrofotometri UV visible. Penggunaan metode spektrofotometri cahaya tampak dalam kadar pentoksifilin karena dalam strukturnya terdapat ikatan rangka terkonjugasi atau kromofor yang dapat dideteksi oleh menggunakan spektrofotometer ultraviolet cahaya tampak. Kromofor merupakan gugus tak jenuh atau pada ikatan kovalen yang bertanggung jawab terhadap terjadinya absorpsi elektronik. Misalnya, C double bond C, C double bond O, dan NO2. Auxochrome adalah merupakan gugus jenuh dengan adanya elektron bebas atau tidak terikat, di mana jika gugus ini bergantung dengan kromofor akan mempengaruhi lambda dan intensitas absorban. Ikatan rangkap terkonjugasi yang terdapat dalam senyawa pentoksifilin akan menyerap radiasi dari sinar UV atau sinar tampak yang digunakan dalam pengukuran. Panjang gelombang maksimum 274 nanometer dipilih karena pada panjang gelombang tersebut absorbansi sinar monokromatik yang dihasilkan dari lampu deuterium memiliki nilai absorpsi yang besar, ditandai dengan tingginya puncak serapan dari pentoksifilin yang terkandung dalam sampel dan baku. Selain itu, letak serapan maksimum dapat berbeda jika digunakan alat yang berbeda, maka sebaiknya pengukuran dilakukan pada panjang gelombang serapan maksimum yang diperoleh dengan alat yang digunakan dengan syarat toleransi panjang gelombang adalah kurang lebih 1 nanometer untuk rentang UV dan kurang lebih 3 nanometer untuk rentang visible. Berdasarkan pengujian kadar pentoksifilin dalam sediaan tablet secara spektrofotometri UV vis, diperoleh kadar sebesar 407 mg atau 101,75% terhadap etiket dengan simpangan baku relatif sebesar 0,00014%. Selanjutnya, metode FTIR dilakukan untuk membuktikan bahwa sampel yang diuji memiliki gugus fungsional yang sama dengan baku, yang mana menunjukkan bahwa sampel benar mengandung senyawa pentoksifilin.
Kromatogram terjadi jika suatu frekuensi tertentu dari radiasi inframerah dilewatkan pada sampel suatu senyawa organik, maka akan terjadi penyerapan frekuensi oleh senyawa tersebut. Detektor yang ditempatkan pada sisi lain dari senyawa akan mendeteksi frekuensi yang dilewatkan pada sampel yang tidak diserap oleh senyawa. Banyaknya frekuensi yang melewati senyawa akan diukur sebagai persen transmitan. Spektrum yang dihasilkan dari pembacaan FTIR selanjutnya diinterpretasi meliputi bilangan gelombang dan persen transmitansinya untuk menentukan gugus frekuensi radiasi fungsi yang terdapat pada sampel. Hasil dari pembacaan masing-masing variasi dibandingkan untuk melihat optimasi hasil pengukuran dengan variasi perbandingan komposisi pelet sampel KBR. Ketebalan pelet sampel dan waktu pengopresan terhadap spektrum vibrasi yang dihasilkan menggunakan spektrofotometri infrared sehingga didapatkan spektrum yang terbaik pada pengukuran vibrasi molekul. Untuk kegunaannya, berdasarkan gugus fungsi suatu senyawa organik yang dimiliki pentoksifilin, maka identifikasi tablet pentoksifilin dapat dilakukan dengan metode spektrofotometri infrared. Spektrofotometri infrared yang merupakan salah satu metode pengukuran untuk mendeteksi struktur molekul senyawa melalui identifikasi gugus fungsi penyusun senyawanya. Sedangkan gugus kromofor dan isokrom yang dimiliki pentoksifilin akan ditetapkan kadar pentoksifilin tablet dilakukan dengan metode spektrofotometri UV vis. Sinar ultraviolet berada pada panjang gelombang 200-400 nanometer, sedangkan sinar tampak berada pada panjang gelombang 400-800 nanometer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang preparasi sampel dan pengukuran. Untuk prosedur penetapan kadar pentoksifilin secara spektrofotometri UV vis terbagi menjadi 3, yaitu pembuatan larutan pembanding, pembuatan larutan uji, dan prosedur penetapan. Yang pertama, untuk pembuatan larutan pembanding. Ditimbang 40 mg pentoksifilin pembanding, lalu masukkan ke dalam lambung takar 100 ml. Ditambahkan metanol hingga tanda batas, kemudian larutkan. Dipipet 5 ml larutan stok standar, masukkan ke dalam lambung takar 100 ml, dan ditambahkan metanol hingga tanda batas, aduk hingga homogen. Untuk pembuatan larutan uji, ditimbang 5 tablet contoh ke dalam lambung ukur 500 ml. Ditambahkan 350 ml metanol, lalu dikocok selama 2 menit. Biarkan larutan dingin hingga suhu ruang. Tambahkan metanol hingga tanda batas, lalu larutan dipipet 10 ml dan masukkan ke dalam lampu sentrifuge. Disentrifuge selama 5 menit pada 3000 rpm. Setelahnya, dipipet 5 ml supernatan, lalu masukkan ke dalam lampu takar 100 ml. Ditambahkan metanol hingga tanda batas, lalu dikocok hingga homogen. Dipipet 5 ml larutan di atas, lalu masukkan ke dalam lampu takar 50 ml. Ditambahkan metanol hingga tanda batas, lalu dikocok hingga homogen. Untuk prosedur penetapan, diukur masing-masing serapan larutan uji pembanding dan keseragaman kadar pada 274 nanometer menggunakan metanol sebagai belangko. Untuk prosedur identifikasi pentoksifilin secara Fourier transform infrared, ditimbang plus minus 200 mg serbuk tablet contoh, masukkan ke dalam lampu sentrifuge dan ditambahkan 10 ml metanol. Kocok selama 5 menit lalu disentrifuge. Dituangkan larutan jernih ke dalam cawan penguap dan uapkan pada suhu 35 derajat Celcius. Larutkan residu yang tertinggal dengan 15 ml diklorometan. Tuangkan ke dalam corong pisah yang berisi 10 ml purified water, dikocok selama 5 menit. Pisahkan lapisan organik dengan mengalirkan corong gelas wool yang diisi dengan Na2SO4 anhidros ke dalam gelas kimia. Diuapkan lapisan organik hingga kering pada suhu 35 derajat Celcius. Dilarutkan residu dengan 8-10 ml ether dan dinginkan di dalam ice bath. Disaring dan kumpulkan presipitat lalu dicuci dengan 2 ml ether dingin. Diuapkan dietil ether yang masih menempel pada presipitat sampai kering. Lalu dibuatkan pelet KBR dan periksa spektrumnya dan dibandingkan dengan standar. Selanjutnya, yang keempat, kita masuk ke dalam struktur molekul analog.
Berikut merupakan struktur molekul analat dari pentoksifilin atau 3,7 dimetil 1,5-oksoheksilpurin 2,6 dion. Dan didapatkan data bilangan gelombang berdasarkan analisis menggunakan FTIR. Pada panjang gelombang 3000 sampai 2750 diperkirakan terdapat gugus fungsi alkil, karbonil, almida, dan karbonil renggang. Sedangkan pada panjang gelombang 1750 sampai 1495 diperkirakan terdapat gugus fungsi alkil, dan pada panjang gelombang 800 sampai 750 diperkirakan terdapat gugus fungsi alkil. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan pengujian identifikasi pentoksifilin dalam sediaan tablet secara spektrofotometri infrared, diperoleh spektrum standar dengan spektrum uji sesuai dengan hasil pengujian kadar pentoksifilin dalam sediaan tablet secara spektrofotometri UV-Vis. Diperoleh kadar sebesar 407 mg atau 101,75% terhadap etiket dengan simpangan baku relatif sebesar 0,00014%. Berikut merupakan sumber jurnal yang kita gunakan. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.